Shalom kekasih Tuhan umat yang Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, doa dan harapan saya semua saudara sehat dan tentunya masalah yang engkau hadapi semuanya selesai satu persatu, karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Mari kita berdoa sebelum kita belajar mengenal firman di hari ini. Bapa yang baik, terima kasih kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan, tema kita hari ini, jangan jadi penanggung sesamamu. Kita akan baca nas ayat Alkitab kita di hari ini dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Kekasih Tuhan, dikatakan jangan kita menjadi penanggung sesama kita. Mengapa ayat 3 dikatakan karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu? Ketika engkau menanggung sesamamu, maka di saat itulah engkau sedang berada dalam genggaman tangan sesamamu. Siapakah sesamamu? Bisa saja orang-orang dekatmu, keluargamu, sahabatmu, temanmu yang terdekat, sohibmu, friendsmu, bisa saja yang terdekat denganmu, saudara. Jangan pernah menjadi penanggung sesamamu, karena saat engkau memberikan tanggunganmu, maka di sana engkau sedang terjerat, dikatakan, dalam genggaman sesamamu. Berusaha sedemikian rupa diajarkan untuk pergi temui dia. Mungkin engkau hari ini sudah terkeluar ucapanmu, sudah bicara dengan sesamamu bahwa engkau sanggup menanggungnya, bahwa engkau sanggup menolongnya, bahwa engkau sanggup mampu mengatasi persoalan ataupun yang dia sedang gumuli. Saudara mampu menjadi pahlawan baginya. Dikatakan, pergilah, berlututlah di hadapannya, dan desaklah sesamamu itu untuk membatalkan perjanjianmu. Mengapa? Itu tadi, karena kalau engkau tidak batalkan, engkau sedang berada dalam genggaman sesamamu. Hakmu, hak hidupmu, hak azazimu ada di tangannya. Dikatakan janganlah membiarkan matamu tidur. Kejar, jangan pernah tidur. Sampai kelopak matamu jangan biarkan mengantuk. Betapa pentingnya hal ini, saudara. Seperti diungkapkan lagi, lepaskanlah dirimu seperti kijang yang tertangkap, dan juga seperti burung daripada tangan pemikat. Kekasih Tuhan, siapa penulis Amsal? Penulis Amsal adalah Raja Salomo, yang mempunyai hikmat lebih daripada manusia. Dari zaman adanya bumi sampai dengan akhirnya bumi, tidak ada yang punya hikmat sehebat daripada Salomo. Dia menyatakan, menuliskan surat Amsal ini untuk setiap zaman, setiap orang percaya dalam setiap zaman, termasuk zaman hari ini. Masih relevan sampai hari ini. Kita diminta untuk tidak menanggung sesama kita. Satu kisah menarik beberapa waktu yang lampau, belum lama ini, saudara, ada seorang anak gadis, pemuda dan pemudi konseling, cerita, kekasih Tuhan ini cerita kepada saya, mengisahkan tentang dia menjadi punya beban yang berat hari ini, karena dia mempercayai temannya main ke rumah hendak minjam uang.
Dan dia berkata dia tidak punya uang saat itu. Dan temannya tiba-tiba mengutarakan, bagaimana kalau kamu tidak punya uang, kamu kan punya motor. Itu bukan motor saya, motor bapak saya. Bagaimana kalau BPKB-nya saya pinjam dulu ya? Kok bisa kayak gitu? Gini aja, BPKB-nya saya pinjam, nanti saya gadaikan di kreditur, kemudian nanti saya ambil uang cash, nanti saya bayar bulanannya kalau saya kerja. Begitu kata temannya. Dari hari ke hari dia menolak, saudara. Tapi karena dia didesak terus, dikejar terus, dan ada belas kasihan atasnya karena sahabat dekat, akhirnya sang anak di sini berani bicara bapaknya. Bapaknya, untuk apa? Untuk teman saya pinjam uang karena gini, karena gitu. Jadi menanggung saya pak, saya yang menanggungnya pak. Nah, bapaknya percaya dengan anaknya, BPKB dikasih, kemudian mereka berjalan bersama berdua, datang ke tempat pegadaian, lalu di sana ambil uang sekitar 5 juta. Uang ini diambil oleh temannya ini. Dan itu kejadian hampir sudah 2-3 tahun yang lalu, saudara. Belakangan ini baru dia tahu kenapa. Karena dia coba mau, bapak tanya mana BPKB saya, ambillah. Ketika dia tanya, BPKB ternyata tidak ada di rumahnya, di rumah temannya ini. Dia tanya ke tempat pegadaian, ternyata temannya hanya bayar 1 kali sejak bulan pertama. Setelah itu tidak dibayar. Dan sampai hari ini hutangnya hampir 16 juta. Artinya kalau dia mau ambil BPKB, dia harus bayar 16 juta, saudara. Stres dia, saudara. Lalu dia mencoba menghubungi temannya. Temannya ini tidak bisa dihubungi. Main ke rumahnya tidak ada infonya. Media sosial diblokir semuanya. Kekasih Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Amsal. Ketika engkau menanggung sesamamu, maka sesamamu itu akan menjadi apa? Engkau akan digenggam oleh sesamamu. Hidupnya yang nggak tenang, saudara. Hilang damai sejahtera. Hak asasinya hilang. Kekasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang engkau pernah alami. Saya tidak tahu. Tetapi hari ini kalau engkau sedang masa berlaku sedang menjamin sesamamu, apapun persoalannya, dan kau berkata, biar aku yang tanggung, aku mampu, aku bisa. Perhatikan, hati-hati. Amsal berkata, pergilah, cepatlah, biar perlu berlutut. Jangan sampai membiarkan kelopak matamu mengantuk. Jangan kau tertidur. Kejar untuk membatalkan perjanjianmu itu. Lalu Pak, bagaimana kalau saya diminta bantuan dalam bentuk materi atau uang dan sebagainya, saudara? Datang ke rumah, geduk pintu. Entahkah tetanggamu, entahkah sahabatmu, entahkah keluargamu sendiri, saudara. Datang ke rumah, nangis-nangis, cerita keluh kesah, minjam duit. Nanti 1 bulan lagi saya bayar. Benar, saya bayar. 3 hari lagi saya akan bayar. Benar, saya akan bayar. 10 hari lagi saya bayar, saya lunasin. Bila perlu saya kasih bunga. Jangan mau, saudara. Jangan mau. Kalaupun engkau ada hari itu uang sejumlah yang dia punya, dan kau lebih punya uang daripada itu, saudara kasih aja. Ataupun engkau tidak punya uang seperti yang dia inginkan, tapi engkau punya ada berkat di rumah, beri aja seadanya, sewajarnya aja. Beri, tidak usah pinjam, saudara. Karena orang model-model begini yang janji 3 hari lagi mau kembali, 10 hari kembali, sebulan lagi kembali, nonsen. Saudara akan terjerat. Saudara akan merasa bukan saudara yang dihutangi, saudara yang merasa dihutangi, saudara yang merasa berhutang. Saudara ngejar duitmu, saudara. Ngejar, engkau seperti orang yang dekorator. Engkau jadi malah engkau dimusuhi nanti sama mereka. Dia minjem uangmu, janji 1 bulan. Kau datang 1 bulan, kau telepon, dah dimatikan sudah. Kau minta lagi, janji lagi 1 bulan lagi, kau datang, dia berlari, sudah hilang. Kau temui dia biar marah-marah. Ini dia, saudara. Makanya jangan jadi penanggung sesamamu. Kalaupun dia mau minta mau minjem denganmu, tidak usah.
Kalau ada apa di rumah, ada duit, misalnya temanmu atau keluarga sahabatmu ini minjem uang, contoh ya saudara, minjem 100.000. Kau nggak ada uang 100.000, kau pinjam 20.000, kau kasih aja lah. Aku nggak punya 100.000, minjem, nggak usah pinjam ya, ini aku kasih 20.000 aja, kasih aja. Daripada kau berkata, ya aku kasih pinjamin, nanti 3 hari tak kembali lagi saudara. Sebulan lagi tidak dikembalikan. Engkau datang ke dia udah berlari, dia udah malu, tidak mau bertemu kamu lagi saudara. Engkau lagi susah hidup ini jadinya. Akhirnya engkau dikatakan, firman berkata bahwa engkau akan menjadi jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Hakmu, kedamaianmu diambil semua sama dia. Kenapa? Karena saking sakitnya hatimu. Tanya mau kembalikan, tak kembalikan, nah sulit saudara. Makanya jangan jadi penanggung sesamamu. Amin. Dan firman hari ini mengingatkan kita, bagi saudara yang sudah menanggung sesamamu, kejar, dikatakan pergi, kejar, berlutut bahkan, minta maaf, tidak jadi saya cancel. Tetapi bagi saudara yang belum menanggung sesamamu, jangan coba-coba, karena engkau akan dijadikan menjadi jerat bagi sesama. Engkau akan jadi dalam genggaman dia. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Kiranya firman boleh menjadi berkat bagi kita bersama hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba membawa dalam pengasihan-Mu Tuhan saudara-saudara seiman yang telah mendengar firman di hari ini. Jika hari ini mereka telah menanggung sesama mereka Tuhan, bahwa Tuhan mereka berikan hikmat untuk boleh menyelesaikan secepat mungkin, supaya mereka tidak dalam jerat genggaman sesamanya. Demikian juga Tuhan, kalau mereka belum sampai menanggung sesamanya, mulai hari ini Tuhan mereka boleh Tuhan berjaga-jaga, supaya mereka jangan jatuh dalam genggaman sesamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak sekali lagi berdoa untuk saudara-saudaraku yang hari ini sedang sakit. Terkasih Tuhan, Engkau yang sedang sakit hari ini, di mana Engkau mengalami sakit penyakit, pegang bagian tubuh yang sakit, saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, oleh biru-biru darah Yesus, sembuhkan kasih-Mu Tuhan umat pilihan Allah yang sedang menjamah bagian tubuh yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, aku berdoa untuk saudaraku kekasih Tuhan yang hari ini punya masalah, bukan masalah dari rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Tuhan topang mereka. Dalam nama Yesus, berikan solusi ya Roh Kudus, berikan hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, jika firman ini jadi berkat bagi saudara, silakan saudara bagikan, sharingkan dengan teman-temanmu seiman dan keluarga-keluargamu, supaya mereka mempunyai berkat yang sama. Dan bersama-sama kita semakin hari berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis untuk kerajaan Allah diperbesar di dalam dunia ini. Sampai Tuhan Yesus